Orang-orang Nasrani menyatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang salah, yang berawal dari pengkultusan mereka terhadap seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul semuanya itu sama, yaitu risalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Kata Nabi Isa, tidaklah aku mengatakan kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu ani abudullah, supaya menyembah Allah. Rabbi wa rabbakum, Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmatul iman. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah sebagai satu kebutuhan kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan bahwa nanti di hari kiamat Allah itu menanyakan kepada Nabi Isa alaihi salam tentang apa yang menjadi keyakinan sebagian pengikutnya yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, yaitu ajaran Trinitas. Apakah itu memang merupakan ajaran dari Nabi Isa alaihi salam ataukah sesuatu yang dibuat-buat oleh para pengikutnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah, jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hal ini juga disampaikan kepada
para pengikut Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Nasrani. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah." Sebab di dalam ajaran Trinitas, orang-orang Nasrani itu menyatakan bahwa ada 3 Tuhan. Jadi 3 Tuhan, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada yang kemudian menyatakan Roh Kudus, ada juga Bunda Maria. Al-Imam Al-Alusi menyatakan bahwa di kalangan Nasrani itu juga ada sekte Maryamiyah yang menjadikan Siti Maryam sebagai Tuhan mereka, menganggap bahwasanya Siti Maryam itu juga adalah Tuhan, sekte Maryamiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Isa, apakah Nabi Isa alaihi salam itu yang mengajarkan kepada pengikutnya, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Maka ketika hal itu ditanya nanti di hari kiamat, Nabi Isa menyatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, maha suci engkau, tidaklah patut bagi saya untuk menyatakan sesuatu yang saya tidak punya hak di dalamnya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam itu semua adalah sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. In kuntu qultuhu faqad alimta, jika memang saya menyatakannya sungguh engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diri saya, sedangkan saya tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui apa yang tersembunyi. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu hendaklah kalian menyembah Allah, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi dialog ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para pengikut Nabi Isa alaihissalam melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ajaran Trinitas yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan, bahwasanya dia adalah anak Allah, bahwasanya Siti Maryam itu juga Tuhan, 3 dalam 1, 1 di dalam 3, itu bukan merupakan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sebagaimana nabi-nabi yang lainnya itu menyampaikan risalah tauhid dari Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala
juga sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang ahad esa, Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Semua makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk itu tidak ada daya dan tidak ada kekuatan sama sekali kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semua apa yang ada di alam semesta ini. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jadi semua nabi sesungguhnya menyampaikan risalah yang sama, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua risalahnya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua nabi dan rasul itu memang mempunyai misi yang sama yang disampaikan melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perumpamaan tentang bagaimana kedudukan beliau dengan para nabi sebelumnya. Rasulullah menyatakan, perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi sebelumnya seperti halnya seorang yang membangun sebuah rumah, sebuah bangunan itu dibangun dengan sangat bagus, fa'atammaha wa akmalaha. Bangunan itu sudah dibangun sampai sempurna, sampai selesai. Cuma ada satu bagian di pojok, satu tempat batu bata yang masih kosong. Sehingga ketika orang itu masuk ke dalam bangunan itu, mereka katakan, bagus sekali bangunan ini. Cuma ketika melihat bahwasanya ada satu bagian yang masih kosong, mereka berkata, tapi ini kok masih ada yang kosong ini? Seandainya ini diisi, maka bangunan ini sudah sempurna. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayalah batu bata terakhir. Jitu fakhotamtu al-anbiya, saya datang, saya menutup para nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa apa yang beliau sampaikan sesungguhnya merupakan satu risalah yang berkesinambungan dengan para nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Semuanya membawa risalah an ya'budullah, supaya mengesahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illa iya, supaya tidak menyembah selain Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu risalah yang utama yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkesinambungan, semuanya itu sama itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup. Jadi satu bangunan keislaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sayalah batu bata terakhir yang nanti menyempurnakan bangunan keislaman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian membebaskan Nabi Isa alaihissalam dari adanya tuduhan bahwa Trinitas itu adalah ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan dialog dengan Nabi Isa alaihissalam. Nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa tentang apa yang menjadi perilaku sebagian umat Nabi Isa alaihissalam tentang ajaran Trinitas ini, supaya hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh
orang-orang Nasrani, sebagai taubikhan lahum, sebagai satu peringatan kepada mereka bahwa apa yang mereka yakini sesungguhnya adalah sesuatu yang salah, bahwa apa yang mereka yakini bukanlah merupakan ajaran dari Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam sebagaimana para nabi sebelumnya membawa risalah yang sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa, yang aku ajarkan adalah sembahlah Allah, dan Allah itu adalah Tuhanku serta Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan saya menjadi saksi selama saya bersama dengan mereka. Ketika Nabi Isa alaihi salam masih bersama dengan kaumnya, beliau menjadi saksi tentang apa yang beliau sampaikan kepada kaumnya, bahwasanya memang yang diajarkan itu adalah risalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian mengada-adakan bahwasanya beliau ataupun juga ibunda beliau Siti Maryam itu dianggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ajaran Trinitas sekali lagi merupakan ajaran yang dibuat-buat, karena memang dalam perjalanan sejarah, termasuk dalam hal ini dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga ajaran yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, itu terjadi penyelewengan, penyimpangan, ada tahrif di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu sudah ada banyak ayat-ayat yang ditambah-tambah, diubah, yang itu sesuatu yang sesungguhnya bukan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, serta juga bukan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Kadang kecintaan yang terlalu besar itu membuat orang melakukan hal yang salah. Dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri misalnya, orang-orang yang sangat fanatik kepada Ali bin Abi Thalib itu kemudian sampai menyatakan bahwasanya, pertama ada yang menyatakan bahwa wahyu itu sesungguhnya salah, malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan saking fanatiknya mereka, kecintaan berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang beranggapan bahwasanya malaikat Jibril itu salah menyampaikan wahyu. Ada tukang pos, salah alamat. Jadi mereka ada yang menyatakan wahyu itu kemudian salah, harusnya Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan wahyu. Ini salah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, ada yang menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Jadi kecintaan yang sangat besar membuat mereka kemudian mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Makanya dalam ajaran agama kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk mengagung-agungkan yang terlalu berlebihan, karena dikhawatirkan akan menjadi seperti halnya umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu kan menjadikan berhala-berhala itu dari orang-orang yang solih di antara mereka itu. Apa yang terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh itu kan sesungguhnya berawal dari
meninggalnya orang-orang solih di kalangan mereka. Nah, ketika orang solih itu kemudian meninggal dunia, mereka kemudian mencoba, kita sudah kehilangan mereka, bagaimana kalau kita kenang mereka dengan membuatkan patungnya? Maka dibuatlah patung dari orang-orang solih di kalangan mereka. Patung-patung itu kemudian mereka hormati. Nah, generasi berganti generasi, generasi berikutnya tidak mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi tujuan awal dari nenek moyang mereka ketika membuat patung. Yang awalnya adalah untuk menghormati, mengenang, karena mereka merasa kehilangan orang solih yang berpengaruh di tengah-tengah mereka. Dibuatlah patung supaya mereka seakan-akan tetap melihat orang solih itu hidup di tengah-tengah mereka. Tapi generasi berikutnya tidak memahami apa yang menjadi tujuan dari generasi awal. Mereka menyangka bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua mereka itu adalah pengkultusan tadi. Oh, berarti ini adalah Tuhannya. Maka berubahlah yang tadinya adalah niat untuk mengenang menjadi penyembahan. Orang-orang solih yang diabadikan dalam bentuk berhala itu, dalam bentuk patung, kemudian disembah oleh generasi berikutnya. Makanya Rasulullah SAW itu kan sangat-sangat juga mewanti-wanti umatnya supaya tidak mengalami hal yang sama seperti halnya yang dialami oleh umat terdahulu. Jangan terlalu mengkultuskan seseorang, dan ini yang terjadi kepada umat terdahulu. Bani Israel menyatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani menyatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang salah, yang berawal dari pengkultusan mereka terhadap seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul semuanya itu sama, yaitu risalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Kata Nabi Isa, tidaklah aku mengatakan kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu ani abudullah, supaya menyembah Allah. Rabbi wa rabbakum, Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, ketika aku bersama dengan mereka maka saya menjadi saksi atas hal itu. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan ketika engkau mewafatkan saya, mewafatkan, kalau Nabi Isa alaihissalam itu kan diangkat ke langit dan nanti akan diturunkan kembali di akhir zaman. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu itu menyaksikan segala sesuatunya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kata Nabi Isa, ketika saya bersama dengan mereka, saya menjadi saksi bahwa saya menyampaikan hal yang benar dan mereka juga sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Hanya saja ketika saya sudah diwafatkan, engkau angkat saya, maka engkaulah ya Allah yang mengawasi mereka, karena engkaulah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengadab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum,
Namun jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tentang urusan umatnya, Nabi Isa kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa itu sudah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang tugas dari para nabi, para rasul adalah menyampaikan, in anta illa nadhir, engkau ini hanyalah pemberi peringatan. Ma'alaika illal balagh, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kamu itu hanya menyampaikan. Jadi para nabi, para rasul tugasnya adalah menyampaikan kepada umatnya apa yang menjadi risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang mereka dapatkan itu yang mereka sampaikan. Adapun tentang apakah umatnya akan menerima atau menolak, itu sesuatu yang berada di luar kemampuan dari manusia, dan memang itu bukan tugas dari para nabi, bukan tugas para rasul. Karena memang agama itu disampaikan dengan sukarela. Mereka juga menerima dengan sukarela. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Beragama ya sesuai dengan apa yang memang menjadi kehendak mereka. Ketika mereka tidak mau untuk menerima apa yang menjadi risalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada hak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memaksa mereka. Yang ada adalah memberikan peringatan bahwa kalau mereka itu tidak beriman, maka mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kalau mereka beriman, mengikuti apa yang menjadi risalah para nabi, para rasul, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam, bagaimana beliau itu menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan umatnya. Kata Nabi Isa Alaihi Salam, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Jika engkau menghukum mereka, maka sungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Ya, karena hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mau menghukum, mereka adalah hamba-hambamu. Cuma isyarat dari hal ini juga seakan-akan kata Nabi Isa, mereka kan hambamu juga ya Allah. Ini memang melambangkan juga bagaimana welas asihnya Nabi Isa alaihi salam. Sehingga ketika menyerahkan umatnya, kemudian kembali menyatakan bahwasanya mereka itu adalah hamba-hambamu, terserah kepada engkau, tapi engkau tahu bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum, sebaliknya jika engkau memberikan ampunan, fa innaka antal azizul hakim, sungguh engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya semuanya kemudian adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tahu apa yang terbaik. Di tafwidul umur kulliha ilallah, menyampaikan dan menyerahkan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki, memberikan putusan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha bijaksana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala
menjawab apa yang menjadi ucapan dari Nabi Isa alaihi salam tentang apa yang menjadi harapan dan apa yang terjadi kepada hamba-hambanya. Allah katakan, qala Allah hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Hari ini adalah hari di mana orang-orang yang benar, maka kebaikan mereka ketika mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul itu akan bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka jannatun tajri min tahtihal anhar, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah, dan itulah yang sesungguhnya merupakan kemenangan agung. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari putusan di mana orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul, maka apa yang mereka benarkan nanti akan bermanfaat bagi diri mereka. Mereka akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Allah katakan, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa kerajaan langit dan bumi itu adalah milik Allah. Bahkan bukan hanya itu, antara keduanya juga, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya sekali lagi di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala sungguhnya ingin menegaskan bahwa semua nabi, semua rasul pada dasarnya menyampaikan apa yang hak yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tauhid. Hanya saja di dalam perkembangannya ada sebagian pengikutnya yang menyelewengkan ajaran yang dibawa oleh para nabi mereka, sehingga keluar dari jalan yang benar. Yang tadinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian melenceng, berubah. Ada yang kemudian menyatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah, ada yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah, bahkan ada juga sekte Maryamiyah yang juga menyatakan bahwasanya Siti Maryam juga adalah Tuhan, ada ajaran Trinitas. Maka semuanya selain ajaran tauhid itu adalah ajaran yang tidak benar, yang tidak pernah disampaikan oleh para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul merupakan ajaran yang berkesinambungan, yang semuanya mengacu kepada kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan-peribadatan tersendiri, tentu saja sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada masing-masing umat, dan itu adalah hal yang terbaik kepada setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, para nabi dan rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, rasul, yang merupakan batu bata terakhir menyempurnakan bangunan keislaman, dan beliau datang untuk menutup jitu fa khatamtu al-anbiya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.